Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apa kabar? Baik, Pak. Semangat sekali di kelas ya. Luar biasa. Baik, kita ketemu kembali ya di mata pelajaran hari ini IPS. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang mobilitas sosial. Oke? Nah, apa itu mobilitas sosial? Nah, nanti kita akan memperjelas materinya supaya kita bisa lebih banyak pengetahuan dan pemahaman. Oke, sebelum itu tolong kepada ketua kelas ya, kita berdoa dulu sebelum melakukan pembelajaran. Oke ya? Oke, silakan disiapkan dan kita pimpin berdoa. Sebenarnya siap, Bro. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Siapa? Sri Ayu dan Ridwan. Oh, apa kenapa dia Sri Ayu? Dan Pak. Dari kabar. Ridwan? Dan sakit Pak Ridwan, Pak. Sakit. Kalau didengar namanya Abdul Rahman, Hadir, Pak. Baru Ramadan, Hadir, Pak. Nurul Ainun, Hadir, Pak. Siti Jasmiani, Hadir, Pak. Adat Paloga. Hadir, Pak. Oke. Nah, mantap ini. Jadi buat anak-anak sekalian, sekiranya kalau memang sakit tidak hadir, kirim surat ya. Ini supaya kehadirannya itu maksimal. Oke, kalau begitu sebelum kita mulai pembelajaran, bagaimana? Kalau ada bajunya yang masih keluar, tolong dirapikan kursinya. Nah, sampah-sampahnya ya, tolong diambil. Kalau ada sampah di bawah kursinya, tolong diambil, dibuang ke tempat sampah. Sebelum kita membahas lebih jauh, semuanya berdiri. Oke, kita akan nyanyi Padamu Detik. Manfaatnya mobilitas sosial. Di sini rata-rata mungkin ada yang belum memiliki cita-cita, bingung, aku mau kerja jadi apa. Nah, dengan belajar mobilitas sosial, kalian akan menemukan arti bagaimana kita bisa melakukan perpindahan status. Mungkin yang miskin menjadi, bagaimana caranya bisa berproses untuk bisa menjadi orang yang kaya. Bagaimana itu orang kaya kok bisa menjadi miskin. Nah, supaya kita memiliki motivasi untuk bisa hidup lebih maju. Nah, seperti itu ya. Nah, sebelum itu kita bahas lebih dalam. Saya akan memaparkan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui model PBL, siswa diharapkan mampu menguraikan proses interaksi sosial dan faktor pengaruh kondisi kehidupan sosial budaya dengan benar. Yang pertama yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, apa sih ini bentuk-bentuk mobilitas sosial? Nah, nanti diterangkan lebih lanjut. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menganalisis dampak faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Apa sih faktor pendorongnya orang bisa sukses? Ya, apa sih faktor penghambatnya? Kenapa sih orang bisa menjadi bangkrut? Nah, dan seterusnya. Apa dampaknya bagi lingkungan? Nah, kalau kita sukses, dampaknya apa? Nah, kan seperti itu. Yang keempat, yaitu peserta didik diharapkan mampu melaksanakan diskusi
ya, dan presentasi materi untuk bentuk mobilitas sosial dengan mengembangkan sikap kerjasama, mandiri, kritis dan kreatif. Jadi nanti anak sekalian kita membentuk kelompok untuk diskusi, ya. Nanti diskusi. Saya kasihkan nanti pendiskusian mengenai orang-orang inspiratif, ya. Bagaimana orang-orang sukses atau orang-orang yang bangkrut atau dipenjara karena korupsi dan lain-lain. Nah, jadi diharapkan setiap kelompok nanti kerjasamanya, ya, kerjasama yang baik dalam proses diskusi. Kalau ada yang tidak dipahami, bertanya Ki. Pak, saya bertanya, atau teman kelompoknya diskusi memaparkan materi ini, bertanya Ki. Ya, oke, seperti itu. Dimengerti? Dimengerti? Oke. Biasa, kalau begitu kita sebelum saya lanjut lebih jauh, saya mau kasih iya semangat. Kalau saya bilang semangat pagi, jadi kalian jawabnya bagaimana? Pagi, 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 luar biasa bisa. Oke, bisa ya? Bisa? Bisa? Bisa. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Jadi tolong perhatikan. Kalau saya bilang semangat pagi, jadi kalian menjawab pagi, 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 luar biasa bisa. Nah, seperti itu, oke ya? Bisa? 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 Oke, semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa bisa. Nah, sampai di sini sebelum saya melanjutkan, nah, saya sudah kasihkan pengantar tentang mobilitas sosial. Ada yang bertanya tentang mobilitas sosial? Ada yang bertanya tentang mobilitas sosial? Oke, bisa. Apakah seseorang yang sekolah tinggi menjamin kesuksesan dan mengalami mobilitas ke atas? Pertanyaannya sangat bagus. Apakah orang yang sekolahnya tinggi bisa mengalami kesuksesan atau mengalami mobilitas sosial ke atas, ya? Nanti akan saya jawab setelah pembahasan. Oke ya? Karena nanti kalian akan temukan di pembahasannya. Oke ya? Sebelumnya saya akan membagikan dulu buku atau bahan ajarnya. Ya, jadi materinya ada di sini. Ya. Silakan dibaca untuk materi pembelajaran. Oke, di situ ada bahan ajar tentang mobilitas sosial. Silakan dibaca-baca apa sih itu mobilitas sosial. Dan yang kedua, kalian juga bisa menggunakan HP kalian. Tapi saya batasi ya, satu kelompok maksimal 2 HP. Nanti ada sumber belajar yang bisa kalian gunakan untuk mencari jawaban kalau ada soal dan pembagian diskusinya. Oke, saya batasi 2 HP satu kelompok. Oke, bisa kalian searching nanti di Google materi tentang mobilitas sosial. Ya, mobilitas sosial itu apa? Ada yang bisa? Ya, silakan, Dina. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Betul sekali. Berikan nafas dulu untuk temannya. Jadi, mobilitas sosial itu apa? Perpindahan status sosial, ya. Perpindahan dari kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial yang lain sehingga dia bisa mampu merubah status sosialnya. Saluran mobilitas sosial itu apa? Ada pendidikan. Kalau kita mau naik derajat kita harus bersekolah. Pendidikan itu yang paling penting. Tadi ada pertanyaan temannya ya. Apakah pendidikan yang tinggi itu bisa menjamin kita untuk sukses katanya? Sekarang saya akan membagikan LKPD. Nah, ini adalah lembar kegiatan siswa. Oke ya. Lembar kegiatan siswa. Karena kita sudah bagi kelompok. Kelompok 1 kan? Kelompok 1. Kelompok 2. Langsung izola ya. Nah, kalau diperhatikan ya. KPD, lembar kerja peserta didik ya. Waktu menjawabnya ini kurang lebih saya kasih waktu 20 menit. Jadi nanti yang akan kalian presentasikan. Oke? Di sini nanti silakan tulis ya nama kelompok, nama anggota. Siapa moderatornya, tulis nama kelompoknya, ya. Silakan ditulis nama kelompoknya. Di sini ada petunjuk belajarnya. Tolong dengarkan. Setiap kelompok
nanti wajib harus ada pertanyaannya. Oke ya? Oke? Oke? Oke, silakan kelompok 1 memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 memaparkan hasil diskusi kami. Muhammad At-Tamimi Halilintar, lahir 20 November 1994 atau lebih dikenal dengan sebutan Atta Halilintar. Atta Halilintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, dari gambar di atas tentukanlah bentuk mobilitas sosial apa dan jelaskan. Kasus 1, mobilitas vertikal naik karena Atta Halilintar dia melakukan usaha dari nol. Itulah tadi pembacaan hasil diskusi kami. Apakah kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan dipersilakan ya. Ya. Kami mulai dari kelompok 4. Berdiri. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Siti Desmani. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apa usaha yang digeluti Atta Halilintar? Saya akan menjawab tekanan dan kelompok 4. Atta Halilintar merupakan YouTuber. Selain itu, ia juga menjadi pemilik dari 2 klub olahraga, yakni klub sepak bola FC sejak Maret 2022. Jadi hasil diskusinya dia sangat bagus sekali. Ada kerjasamanya, kreatifnya, kritisnya. Ternyata pertanyaannya sangat luar biasa, sangat bagus sekali. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mungkin mengenai mobilitas sosial? Ada? Karena tidak ada yang bertanya. Untuk materi ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan untuk materi mobilitas sosial? Oke, Siti Jasmani, silakan. Kesimpulannya, mobilitas merupakan perpindahan posisi seseorang atau kelompok dalam status sosial. Mobilitas sosial ada vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Oke, hapus dulu temannya. Oke, tadi Siti Jasmani sudah menyimpulkan tuh pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada yang bisa menyimpulkan kembali, menambahkan dari kesimpulan Siti Jasmani? Oke, Dina. Oke, silakan. Kesimpulan dari saluran mobilitas sosial adalah pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Dampak mobilitas sosial ada dampak positif antara lain mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial. Dampak negatifnya adalah terjadinya konflik dan gangguan psikologis. Oke, tadi sudah cukup sekali ya. Hapus dulu untuk teman-temannya. Baik, tadi itu kesimpulannya disampaikan oleh teman-temannya. Katanya faktor pendorongnya itu adalah bagaimana orang bisa, faktor pendorong itu bisa maju itu salah satunya adalah pendidikan ya. Jadi bagaimana pentingnya pendidikan, kalian itu jangan malas ke sekolah untuk berpendidikan ya. Kenapa? Karena untuk mencapai mobilitas vertikal ke atas, salah satunya adalah dengan cara pendidikan. Pertemuan hari ini bagaimana? Apakah menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Oke, masih semangat ya, menyenangkan? Menyenangkan. Karena sudah dipahami semua, tujuan-tujuan pembelajaran kita sudah dicapai. Saya ingin ini ya, pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang pluralitas masyarakat. Jadi selanjutnya saya harap anak-anak sekalian mencari referensi tentang pluralitas masyarakat Indonesia sebagai bahan materi pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, karena diawali dengan berdoa, tentu kita harus berdoa pula. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, doa selesai. Oke, untuk pertemuan hari ini
saya akhiri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat.